Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Al-Fatihah surat berjuta kedahsyatan Ustaz Maulana. Iya. Aduh, saya deg-degan ini. Nah, Al-Fatihah ditulis, habis itu disimpan di dompet, jadi jimat. Buat keamanan sama kesehatan. Iya. Gimana nih hitungannya guru, silakan. Jadi saya tanggung jawab ini. Iya. Mohon izin saya langsung aja. Pada poinnya gini, hati-hati menulis Quran di lembaran. Satu, jangan sampai justru kita yang menghinakan. Makanya tolong kalau cetak undangan, hati-hati. Cetak undangan, tulis ayat, ambil ayat, potongan ayat, ada basmalah, hati-hati. Itu jadi tulisan Quran, jangan sampai nanti ditemukan di tempat sampah. Jadi ada ayat Quran. Jadi sebenarnya pada dasarnya penulisan Al-Quran di lembaran ataupun di buku harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ditempatkan di tempat yang tidak pantas. Contoh, ditulis ini, kemudian dilipat, dimasukkan di dompet. Maaf, izin, dompetnya disimpan di mana? Di belakang. Didudukin. Itu ada ayat. Yang kasihan kalau nanti dompet itu masuk ke toilet. Itu hati-hati. Ini bentuk kehati-hatian kita. Kalaupun mau ajimat, tadi sudah diajarkan oleh Habib, yuk kita ambilkan ajimatnya dengan sedekah. Bisa nggak? Jimat sedekah. Orang yang mau marah sama kita, jimatnya sedekah, Al-Fatihah untuk dia. Coba naikkan jari-jarinya. Bisa minta tolong? Bisa guru. Jari-jarinya. Iya. Semua yang di rumah. Gini. Kalau tidak bisa, berarti asam urat. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. 1 untuk Nabi. 2 untuk muslim dan mukmin. Jadi semua dapat. 3 guru dan ulama. 4 untuk orang tua dan leluhur. 5 Al-Fatihah untuk para pemimpin. Pernah doain pemimpin? Jarang kan? Sedekah Al-Fatihah untuk para pemimpin. Kapan Bapak Ibu sedekah Al-Fatihah untuk Pak RT? Nggak pernah kan? 6 Al-Fatihah anak keturunan. 7 orang-orang yang mencintai kita. 8 orang-orang yang kita cintai. 9 Al-Fatihah untuk yang nitip doa. Terakhir Al-Fatihah buat diri sendiri. Itu jimat lebih bagus. Di sini dijari-jari kan? Sudah. Dibaca. Jadi ya ini mana tadi? Aman. Iya. Ada lebih aman supaya mulia. Iya, Mau? Iya. Oh, di kepala. Jadi berkah ya, tepuk tangan dulu yuk. Baik, Masya Allah ya. Dan sekarang kita akan lihat cuplikan ya, anak anggota DPR aniaya pacarnya hingga tewas. Silakan. Ya, kita ambil pelajarannya aja. Pelajarannya inilah perlunya pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, dan juga anaknya dititipkan di tempat yang baik sehingga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarangan melakukan perbuatan yang tercela. Baik. Nah, ini guruku, Al-Fatihah bisa menahan diri kita dari bala dan perbuatan tercela. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz Maulana, Bang Ali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fatihah itu bisa daripada mencegah bala, wabah ataupun musibah, dengan tujuan niat untuk dirinya sebagai benteng pengamanan. Kan kalau kita misalkan baca Fatihah, akhirannya Allah bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil karamatil Fatihah wa bijahi man ujlati alaihi Fatihah taqabbal minna du'ana ya Allah waqtim li solihati amalana wa ajalana ya farijal ham ya kashfal gham ya man yaghfir wa yarham. Intinya apa? Membaca Fatihah itu berharap akan pertolongan dari Allah, keselamatan dari Allah, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menjelaskan bahwasanya setiap habis salat selalu membaca surat Al-Fatihah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fatihah tentunya kita paham, bagi mereka yang baca Quran, Fatihah itu ada kalimat yang mustajab, kalimat yang luar biasa dahsyat. Al-Quran satu kitab
6.000 ayat lebih, 114 surah. Di dalamnya termaktub ada ayat yang luar biasa dahsyat. Pertolongan, permintaan kepada Allah dikabulkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta, insya Allah dikabulkan. Di dalam Al-Quran tersebut ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata itu intisari di dalam Al-Quran. Al-Quran intisarinya adalah di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami tunduk dan patuh. Hanya kepadamu lah ya Allah kami mensujudkan kepala kami yang berada di bawah nih, ya kan, kita sujud hanya kepada Allah, minta kepada Allah, dan kami berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolong kami, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kita perlu keselamatan. Di dunia ini kita perlu yang namanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Kita kan sering berdoa, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Allah muftah lana abwaba rizqan wasi'atan mubarakah wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Ya Allah, li ibadallah, minta rezeki yang banyak, yang berkah, yang luas untuk beribadah kepada Allah. Dan juga ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah untuk beribadah kepada Allah. Allah muftah lana ya Allah ya Rabb abwabatul lil umri li ibadallah. Panjang umur untuk ibadah kepada Allah. Minta kepada Allah semuanya untuk keperluan akhirat. Kenapa perluan akhirat? Dunia sebentar. Jadi di dunia didapatkan untuk kepentingan akhirat. Panjang umur untuk ibadah, rezeki untuk ibadah, hidup untuk ibadah, dan lain sebagainya untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Kita hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah kepada Allah kita diciptakan. Kita hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah, melahirkan daripada hati yang ikhlas, pikiran yang ikhlas karena Allah, lisan yang baik, hati yang baik melahirkan pikiran yang baik, maka niscaya lisannya baik, perbuatannya baik. Kalau hatinya udah kotor, pikirannya kotor, maka lidahnya akan kotor, perbuatannya pasti tidak akan baik. Disinilah dijelaskan bahwasanya Al-Imam Habib Abdullah bin Haddad, itu beliau membacakan Fatihah 41 kali. Al-Habib Al-Imam Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya, beliau membaca 121 kali setiap habis sholatnya. Berapapun yang kita baca, belajar aja dulu. Sholatnya udah nggak benar juga, ya kan, buru-buru mau baca Fatihah 121 kali, mustahil, ya kan. Udah sholatnya pengen cepat selesai, Qobliyah Badiah nggak dibaca, sholatnya gedebak-gedebuk, asal-asalan. Fatihah nggak mungkin dibaca 121 kali, belajar dulu 11 kali. Nggak bisa 11 kali, 1 kali setiap habis sholat. Setiap habis sholat 1 kali, baca Fatihah 1 kali, bismillah, niscaya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa 1, belajar lagi 11. Udah 11, baca lagi 41. Udah 41, baca 121 kali. Bisa 121 kali, alhamdulillah. Didawamkan, dibiasakan. Masya Allah, tepuk tangan dulu yuk. Jadi ada step-stepnya ya. Dan baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau nanya? Yang ini aja nih. Ya silakan. Assalamualaikum Ustadz Sam. Ya, waalaikumsalam. Izin bertanya. Iya. Tapi sebelumnya perkenalan dulu. Nama Tatang Aruman Eka Jaya. Saya Ketua Remaja Masjid Al Ihsan Batu Jajar, Kecamatan Batu Jajar, dari Kabupaten Bandung Barat. Masya Allah. Ya silakan. Begini Ustadz, katanya ini surat Al-Fatihah itu bisa menjadi ru'yah bagi diri kita sendiri dan ru'yah untuk rumah. Boleh tahu dong bagaimana caranya Ustadz? Terima kasih. Baik. Ih, keren banget pertanyaannya, tepuk tangan dulu ya. Ini Ustadz Syam Ruqyah nih. Baik. Iya, langsung mau saya bacakan ayat. Bacakan dulu ya, silakan Guru. Ya. Tabi Guru Kabir Utsman, Ustadz Maulana, jamaah di studio, Mang Tatang, jamaah masjid, jamaah remaja masjid, serta seluruh jamaah yang ada di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim.
Dalam surah Al-Hijr ayat 87 memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khusus tentang sab'an mathani ini. Jadi ada 7 ayat yang berulang-ulang. Apa itu 7 ayat yang berulang-ulang? Yaitu suratul Fatihah, dan digolongkan sebagai surah yang sangat agung. Salah satu kelebihannya apa yang ditanyakan tadi oleh ketua remaja masjid kita, bahwasanya bisa dipakai untuk meruqyah. Sama-sama kita praktek. Ayo Pak Tatang ke depan aja. Sama-sama kita praktek. Dikatakan bahwasanya suratul Fatihah itu bisa untuk meruqyah badan, surah Al-Fatihah itu bisa untuk meruqyah daripada rumah. Dan bagaimana caranya? Ada ember. Baik, anggap saja ember ini berisi air, ya. Jadi anggap saja embernya berisi air. Kalau airnya banyak, tidak mungkin embernya kita angkat. Berarti kitanya yang nunduk ke bawah. Nah, bacakan apa? Bacakan mulai daripada suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca suratul Fatihah boleh ditambah dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh ditambah dengan trikul, ayatul kursi, 5 ayat awal suratul Baqarah sampai Muflihun, dan akhir daripada suratul Baqarah ditiupkan ke air ini, ke ember yang berisi air, lalu dikasih kepada ruangan yang memang kita merasa tidak nyaman di dalamnya. Tapi kalau mau lebih simpel, air yang ada di ember yang sudah kita bacakan tadi dimasukin ke dalam sprayer. Jadi nanti disemprot aja itu, disemprot daripada ruangan yang merasa kita tidak nyaman. Seperti kamar, kalau masuk sini kayaknya beda hawanya kalau kamar yang ini sama kamar yang ini, maka disemprot di situ. Boleh nggak pakai wewangian misalnya, atau misalnya airnya itu diffuser gitu ya, atau yang namanya biasa itu yang aromaterapi yang ada di rumah itu boleh. Bahkan ulama terdahulu itu pakai aroma kopi. Jadi ulama terdahulu itu makanya ada muncul riwayat bahwasanya aroma kopi itu adalah mengusir jin. Aroma kopi mengusir jin. Kita sambil berdiri kali Pak ya. Kenapa bisa aroma kopi itu mengusir jin? Subhanallah, Bapak bikin kopi. Setiap Bapak bikin kopi, pasti kopi tersebut Bapak mau pakai berzikir setelahnya. Kenapa Bapak bikin kopi? Karena saya bikin kopi supaya kuat ngaji tengah malam. Kenapa bikin kopi supaya kuat ngaji tengah malam? Saya bikin kopi supaya kuat ngaji. Setahun Bapak setiap mau ngaji bikin kopi dulu. Maka jinnya, Bapak baru ngaduk tuh kopi, jinnya udah kabur duluan. Tahu kenapa? Nih orang pasti mau ngaji, nih orang pasti mau ngaji, nih orang pasti mau ngaji. Jadi bukan karena kopinya, tapi apa yang dilakukan setelah bikin kopi. Jinnya udah tahu duluan, nih orang mau ngaji jadi kabur duluan. Sekarang orang bikin kopi untuk nonton bola. Subhanallah. Jadi biar seember kopinya ndak lari juga jinnya. Orang dulu waliullah bikin kopi karena mau zikir, jadi tahu. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk badan? Bagaimana untuk badan? Maka boleh disentuh bagian badan mana yang sakit. Kalau saya lihat kira-kira yang sakit ini adalah dompetnya mungkin. Kurang lebih mungkin ada yang sakit, misalnya bagian sakit yang mana, silahkan disentuh bagian yang sakit mana kira-kira. Sinilah. Oh, lalu bacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah. Sambil pegang, sambil Bapak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu baca daripada doa sembuh, Allahumma antas syafi la syifaa illa syifaaka syifaan la yughadiru saqama, sambil menyentuh daripada bagian yang sakit tersebut, atau tangannya dulu. Setelah dibaca di tangannya baru disentuh daripada yang sakit tersebut. Allah itu menurunkan Al-Quran memang asy-syifa, memang penyembuh bagi kita semua. Lalu kalau dikatakan untuk yang benar-benar surah ruqyah, Al-Fatihah itu hanya openingnya.
openingnya. Yang benar-benar surah ruqyah itu adalah suratul Baqarah. Jadi rumah yang rajin dibacakan suratul Baqarah itu pasti mengusir daripada jin-jin jahat yang ada di dalamnya. Suratul Baqarah, bapaknya yang baca, bukan MP3 yang diputar di dalamnya. Ya, ada juga MP3 yang dia putar tapi orangnya tidak perhatikan itu MP3-nya. Boleh sebenarnya putar MP3 Al-Quran tapi sambil nyimak apa yang dibacakan Syekh dalam MP3 Al-Quran tersebut. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Ketua Remaja Masjid kita. Iya, aduh, Bapak yang di ruqyah saya yang jadi berat nih kayaknya nih. Pindah ke saya. Belum mulai kok baru petunjuknya itu. Baik, saya punya pantun nih ya. Wih, cakep. Si Heina ceramah di KUA. Masya Allah. Siringan main sama Lesmana dan Indah. Masya Allah. Hei jamaah semua, Masya jangan Allah. kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Masya Jamaah-jamaah, Allah. alhamdulillah. Jadi kita ganti jangan cakep, Masya Allah.